Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar terkait dengan K-means clustering ya. Nah, clustering sendiri itu maksudnya adalah pengelompokan ya. Jadi K-means itu adalah salah satu algoritma yang bisa kita pakai untuk mengelompokkan data kita menjadi berapa grup gitu misalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengelompokkan data teman-teman jadi 3 grup, maka teman-teman bisa nanti define K-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman, oh ini cuma ada 2 kelompok nih data kita, misalkan kelompok yang normal sama kelompok yang fraud gitu ya, atau penipuan. Nah, maka nanti teman-teman bisa definisikan K-nya sama dengan 2. Jadi K di sini itu maksudnya adalah jumlah kelompok ya, atau cluster yang ingin kita definisikan gitu ya. Oke, nah jadi sebenarnya K-means sendiri itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi ada namanya nanti K-means plus plus ya. Ada yang namanya hierarchical K-means gitu ya. Dan yang lainnya gitu. Cuman di sini kita akan coba bahas K-means yang dasarnya dulu ya. Nah sebenarnya kenapa kita perlu belajar ini gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya gitu, apa sih pentingnya kita belajar K-means clustering? Ya, nah pengalaman saya sendiri ya, baik itu di dunia akademis maupun di dunia industri, yang namanya K-means ini itu sangat-sangat kepake teman-teman. Kenapa? Karena aplikasinya tuh bisa banyak banget. Mulai dari kita bisa deteksi anomali gitu ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi-transaksi yang sekiranya punya potensi fraud di sana, itu kita bisa deteksi dengan menggunakan K-means gitu ya. Oke. Terus ada juga misalkan kita mau segmentasi customer kita gitu ya. Jadi misalkan gini. Oke, aku coba kasih contoh konkretnya ya. Maksudnya segmentasi customer itu gini. Misalkan teman-teman itu punya suatu perusahaan gitu ya. Misalkan ada perusahaan edu gitu ya. Nah, si perusahaan edu ini tugasnya itu adalah menyalurkan guru-guru gitu ya ke siswa-siswi yang tepat gitu ya. Jadi ini ada guru-guru, teman-teman itu kayak sebagai jasa penyaluran guru-guru ke siswa-siswi yang sekiranya sesuai dengan karakter dari gurunya gitu ya. Jadi itu bisa menguntungkan baik dari segi guru maupun dari segi siswa-siswinya gitu ya. Oke. Nah, cuman mungkin teman-teman harus hati-hati di sini. Kenapa? Karena misalnya gini, ternyata setelah teman-teman selidiki lebih lanjut dan berdasarkan dari kuis-kuis yang dikerjakan sebelumnya gitu ya, atau berdasarkan hasil survei yang teman-teman lakukan di awal, teman-teman dapat data seperti ini gitu ya. Jadi misalkan ada 5 siswa dan siswi gitu ya, di mana siswa yang A itu nilai matematikanya itu segini, 75 ya. Lalu nilai fisikanya 68 ya. Dan seterusnya sampai siswi yang ke E misalkan ya, atau siswa E itu nilai matematikanya 30, nilai fisikanya 10. Oke. Nah, teman-teman ingin mengelompokkan dari siswa-siswi tersebut mana aja kelompok yang masuk ke kelompok A, di mana teman-teman itu menganggap kelompok A itu adalah si kumpulan dari siswa-siswi yang dia udah sangat pinter gitu ya. Sedemikian sehingga guru yang nanti disalurkan itu nggak harus guru yang mengajarkan teori dasar, tapi dia perlu juga mengajari teori-teori yang lebih susah gitu ya. Ada juga kelompok B, di mana ini tuh adalah kelompok murid-murid yang dia itu masih kurang familiar dengan teori dasarnya. Nah, di sini teman-teman pengen supaya perusahaannya itu bisa menyalurkan guru-guru yang mau mengajari teori dasarnya gitu ya. Nah, berarti teman-teman itu perlu mengelompokkan dari 5 siswa-siswi ini ya, mana aja yang masuk ke kelompok pertama gitu ya, atau kelompok yang A, mana aja yang masuk ke kelompok yang B, ya kan ya. Oke. Nah, mungkin kalau dari segi mata manusia gampang kan ya. Kan kita tinggal visualisasi aja. Jadi untuk sumbu Y-nya itu bisa direpresentasikan sebagai nilai matematika, sedangkan di sumbu X-nya itu bisa direpresentasikan sebagai nilai fisika, ya. Nah, di nilai matematika ini tadi kan di yang siswa A itu kan nilai matematikanya 75 ya. Jadi nilai matematika 75 di sini. Terus nilai fisikanya 68, ya. Terus yang titik yang ke B itu nilai matematikanya itu ada 77 ya di sini. Lalu nilai fisikanya itu ada 70 di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa memvisualisasikan data teman-teman itu sebagai
koordinat 2 dimensi seperti ini. Oke. Nah, lalu kalau dengan mata manusia gampang aja kan, kita bisa tahu ya, oh ini tuh masuk ke kelompok pertama gitu. Oh ini masuk ke kelompok kedua, ya kan ya. Nah, tapi gimana caranya teman-teman itu bisa memprogram suatu algoritma sedemikian sehingga itu bisa dilakukan secara otomatis dari komputer, teman-teman. Jadi nggak harus kita cek secara manual gitu ya. Nah, disinilah K-means berperan gitu ya. Jadi algoritma K-means itu kira-kira kayak gini, teman-teman. Jadi K-means itu kan kita definisikan di sini karena kita mau kelompokkan jadi 2 kelompok ya. Maka K-nya itu akan sama dengan 2 ya. Oke. Jadi di awal kita itu akan istilahnya mengambil 2 titik secara acak ya. Bisa dari datanya secara langsung, bisa juga di luar dari data yang kita punya. Jadi bisa aja titik sentroid yang terambil itu di sini dan juga di sini, teman-teman. Bisa aja kan ya. Dan ingat jumlah titik sentroid yang terambil itu dia mengikuti K-nya. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, maka nanti kita akan mendefine 2 titik sentroid itu secara acak itu sebanyak 2 juga kan ya. Jadi ini dan ini itu kita sebut sebagai sentroid. Oke, sampai sini paham ya. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya di K-means ya, itu adalah kita hitung jarak dari masing-masing titik ke masing-masing sentroid ya. Jadi misalkan aku punya titik A nih. Titik A itu aku akan hitung jaraknya ke sentroid. Misalkan ini sentroid yang pertama gitu ya. Ini sentroid yang kedua. Nah, si titik A itu aku akan hitung jaraknya ke sentroid kedua berapa, lalu jaraknya ke sentroid yang pertama itu berapa ya. Jadi ide dari K-means itu adalah ya, kita ingin supaya kita bisa mendekatkan titik-titik yang sekiranya sudah dekat gitu ya. Oke, titik-titik yang sudah dekat lalu kita kelompokkan gitu ya. Titik-titik yang sudah dekat, habis itu kita kelompokkan ya, lalu kelompokkan. Oke. Terus kita menjauhkan titik-titik yang dia itu sekiranya emang udah jauh gitu, teman-teman. Ya, jadi misalkan kalau di kasus ini itu kan titik A dan titik B itu kan dia udah agak jauh ya dengan titik C, D, E. Nah, kita pengen supaya nanti si sentroidnya ya, atau yang akan menjadi pusat dari cluster atau kelompoknya itu dia lebih dekat ke titik-titik yang emang udah dekat, dan dia lebih jauh dari titik-titik yang emang dari awal udah sekiranya jauh gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan sentroid 2, sentroid ini kan sentroid 2 nih di sini kan. Nah, ini tuh kita harapkan kita bisa pindah ke yang lebih dekat dengan titik A dan B posisinya, sedangkan sentroid yang pertama itu kita bisa pindah ke posisi yang dia lebih dekat daripada si posisi titik C, D, E gitu, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Itu jadi ide dari si K-means. Oke. Nah, jadi menjauhkan titik-titik yang sekiranya sudah jauh gitu ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba hitung. Jadi kita akan untuk lebih gampangnya ya buat table gitu ya. Dimana ini kolom yang pertama itu adalah titiknya. Lalu kolom yang kedua itu adalah jarak titik. Oke. Ke masing-masing sentroid. Misalkan ini ke sentroid 1 dulu gitu ya. Oke. Lalu jarak titik ke sentroid 2. Oke. Nah, jadi misalkan kita mulai dari titik yang A ya. Titik A itu jarak titik ke sentroid 1 berapa? Nah, teman-teman kalau masih ingat matematika SMA, itu kan ada yang namanya jarak titik ke titik. Oke. Ada juga jarak titik ke garis, ya kan ya? Titik ke garis. Ada juga jarak garis ke garis, ya kan ya? Oke. Nah, jadi di sini kita fokus pada jarak titik ke titik dulu ya. Jadi misalkan kita punya ini kita ulang secara singkat ya materi matematika SMA. Jadi kita punya 2 titik A dan B. Gimana caranya kita tahu ini jaraknya berapa? Oke. Nah, kita bisa tahu dengan kayak gini, teman-teman. Jadi misalkan posisi di titik A itu 10,10. Oke. Nah, posisi di B itu misalkan dia 40,50. Oke. Berarti kan kita bisa tahu nih selisih di sumbu X itu berapa? Ya. Berarti kan 40 dikurangi 10 kan?
40 dikurangi 10 sama dengan 30. Oke. Sama dengan 30. Nah, lalu selisih sumbu Y itu kan ini dikurangi ini, ya kan ya? 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Oke. Berarti jaraknya itu kita bisa pakai rumus Pitagoras, teman-teman, ya. Jadi jarak A ke B itu akan sama dengan akar dari 30 kuadrat sumbu X dikuadratin lalu tambah dengan sumbu X dikuadratin. Jadi sumbu Y-nya kan kalau dikuadratin itu 40 kuadrat kan ya. Nah, ini akan sama dengan 50 kuadrat di akar sama dengan 50 gitu. Ya kan ya? Nah, ini Pitagoras dasar ya. Ini coba aku ke sini pindah. Nah, jadi kira-kira kayak itu, teman-teman. Nah, berarti kalau kita mau hitung jarak titik A ke sentroid yang pertama, maka kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini ya. Jadi titik A itu kan kita tahu 68,75 kan ya. Oke. Nah, sedangkan sentroid yang pertama itu anggaplah ini tuh koordinatnya itu di misalkan di 10,50 gitu kan ya. Sedangkan posisi sentroid yang kedua, ini kan sentroid kedua nih, itu dia berada di misalkan sentroid kedua itu di 60,50 misalkan. Oke. Berarti kita akan hitung jarak dari titik A yang dia 68,75 ke jarak titik B. Titik B-nya itu di misalkan di sini di 60,50. Oke. Nah, kita hitung jaraknya ini berapa ya. Bisa pakai cara yang tadi yang aku jelasin kan ya. Oke, jadi kita hitung selisih di sumbu X-nya, kita hitung selisih di sumbu Y-nya. Nah, selisih di sumbu X-nya itu kan 68 kurangi 60, ya kan, ini dikurangi ini sama dengan 8. Sedangkan selisih di sumbu Y-nya itu kan 75 dikurangi 50, ya enggak? 75 dikurangi 50 sama dengan berapa? 15, ya kan ya. Berarti kan jaraknya kalau nggak salah 17 ya. Jadi kan 8, 15, 17. Nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi kita bisa pakai Pitagoras di mana ini sebenarnya bisa dihitung dari akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat gitu. Nah, jadi jarak di titik A ke sentroid 1 itu anggaplah 17 gitu ya. Lalu kita hitung juga jarak titik A ini ke sentroid 2. Maaf, ini 17 tuh jarak titik A ke sentroid 2 ya. Oke. Nah, sedangkan jarak titik A ke sentroid 1 itu dia kita perlu hitung lagi ya dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi titik A itu 68,755, lalu kita hitung jaraknya ke sentroid yang pertama, yaitu di posisi 10,50. Nanti kita dapat jaraknya berapa? Misalkan kita dapat jaraknya 30 gitu ya. Ini saya belum hitung sih, teman-teman bisa cek. Nah, lalu setelah kita hitung jarak masing-masing titik, jadi ini kita lakukan untuk titik B juga berapa gitu ya, sampai ke titik yang terakhir teman-teman, yaitu E kan. Jadi jarak titik E ke sentroid 1 berapa, jarak titik E ke sentroid 2 berapa. Setelah kita lakukan semuanya untuk semua titik ke masing-masing sentroid, maka kita akan tambahin satu kolom ya, dimana ini mengindikasikan bahwa si titik ini ya itu masuk ke kelompok yang mana. Apakah dia masuk ke kelompok sentroid 1 atau masuk ke kelompok sentroid 2 gitu. Nah, caranya gimana untuk bisa menentukan itu? Jadi ini misalkan kelompok gitu ya. Kelompok. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jarak titik A ke sentroid 1 itu kan 30. Tapi jarak titik A ke sentroid 2 itu 17, teman-teman. Nah, berarti 30 dengan 17 itu lebih dekat mana? Lebih dekat 17 kan ya? Berarti titik A itu lebih dekat dengan sentroid kedua, ya nggak? Berarti titik A itu akan masuk ke kelompok kedua atau kelompok sentroid 2. Oke? Karena sentroid ini akan menjadi pusat dari cluster ya, atau kelompok dari kalau sentroid 2 dia pusat dari kelompok kedua. Tapi kalau sentroid 1 berarti dia pusat kelompok 1 gitu, teman-teman. Sampai sini paham ya? Nah, kita lakukan seterusnya sampai titik terakhir, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah kita hitung semuanya gitu ya. Misalkan titik B itu masuk ke kelompok sentroid 2 gitu. Habis itu misalkan yang C masuk ke sentroid 1 dan seterusnya gitu ya, sampai titik E itu masuk ke sentroid 1 juga. Oke. Nah, lalu kita perlu ya, jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah kita perbarui posisi dari si masing-masing sentroid ya. Jadi kan teman-teman harus ingat ya, intuisi atau ide dari si K-means itu adalah sentroid-sentroid yang kita definisikan secara acak di awal, itu kita pengen supaya dia bisa lebih dekat lagi dengan titik-titik yang sekiranya udah dekat, yang kayak gini gitu ya. Lalu kita harapkan sentroid 2 ini dia juga semakin jauh dengan titik-titik yang sekiranya udah jauh, yaitu di sini. Jadi kita harapkan sentroid 2 di sini itu dia bisa pindah ke
ke yang lebih dekat dengan titik A dan titik B gitu, dan dia lebih jauh dari titik CED gitu, karena tiga titik CED itu kan dia sekiranya udah lebih jauh kan di awal kan, dari sentroid 2 gitu. Begitupun juga dengan sentroid 1, kita pengen sentroid 1 ini pindah ke titik-titik yang lebih dekat dengan sentroid 1, yaitu di CED, dan dia lebih jauh dari titik-titik yang sekiranya udah jauh di awal gitu. Itu adalah ide dari K-means ya. Nah berarti caranya adalah yang awalnya sentroid 1 itu kan posisinya dia berada di mana? Dia kan berada di 10,50 kan ya. Oke. Itu kita akan update ya, kita akan perbarui. Yang awalnya posisinya di 10,50, sekarang posisinya menjadi rata-rata dari titik-titik yang termasuk kelompok sentroid 1. Jadi misalkan yang masuk ke kelompok sentroid 1 itu ada titik C, E, D gitu. Berarti nanti sumbu X yang baru dari sentroid 1 itu adalah rata-rata dari sumbu XC, sumbu XE, dan sumbu XD gitu ya. Nah, sumbu XC itu berapa? Sumbu XC kan di sini kan ada 10, ada 20 gitu ya, 20, 10, dan 40 gitu ya. Jadi ini 20 tambah 10 tambah 40. Nah, dibagi dengan total dari titik-titik yang masuk ke kelompok sentroid 1, yaitu 3 gitu ya. Oke, lalu sumbu Y-nya juga kita lakukan yang sama dengan yang di sumbu X ya. Jadi sumbu Y di C itu kan ada 45 ya, habis itu ada 30 gitu ya. Ya, ada 45 dan 30 kan ya. Berarti ini 45 tambah 30 ya, karena kan ada titik C dan titik D tadi yang sama ya, sama-sama sumbunya 30 gitu ya, dibagi dengan 3 gitu. Berarti posisi yang baru dari sentroid yang pertama itu adalah kita hitung ini berapa gitu ya, lalu ini berapa gitu ya. Begitupun juga dengan sentroid yang kedua ya. Sentroid yang kedua itu yang awalnya dia posisinya di 60,50, kita perbarui jadi rata-rata dari titik-titik yang termasuk dari sentroid kedua. Misalkan yang masuk ke sentroid 2 itu titik A dan B gitu ya. Nah, berarti itu adalah rata-rata dari titik A dan B. Rata-rata gimana? Nah, sumbu X di titik A itu kan dia sama dengan 68 ya. 68 ditambah dengan sumbu X di titik B itu ada berapa? 70 kan ya? 68, 70 gitu ya. Karena jumlah titik yang masuk ke kelompok sentroid 2 ada 2, maka kita bagi dengan 2 gitu. Begitupun juga dengan sumbu Y. Sumbu Y misalkan ada 75 dan 77. Berarti 75 tambah 77 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini akan sama dengan dapat nih sentroid posisinya itu yang baru di sentroid 2 itu berapa. Yang awalnya 60,50 misalkan jadi berapa gitu ya. Nah, tapi ini kan baru iterasi pertama teman-teman. Nah, biasanya di algoritma K-means itu kita akan lakukan beberapa kali iterasi. Caranya sama dengan yang di iterasi pertama. Jadi iterasi kedua dapat berapa, posisi sentroid 1, sentroid 2-nya. Lalu iterasi ketiga berapa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti kita biasanya itu di awal menerapkan yang namanya maksimum iterasi. Jadi dia akan dijalankan secara berulang sampai maksimum iterasi itu tercapai gitu. Jadi kalau misalkan maksimum iterasinya 5 gitu ya, maka dia akan iterasi sampai 5 kali gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya?